Jadi ini adalah sebuah trik rahasia yang bisa membuat seseorang menjadi viral yang terdapat pada tulisan deskripsi channel Dazzle. Yap, kalian nggak salah dengar. Tulisan yang selama ini kalian kira merupakan tulisan biasa dan tidak ada sesuatu hal yang unik, ternyata menyimpan sebuah jawaban yang selama ini dipertanyakan oleh banyak orang, yaitu tentang bagaimana cara menjadi viral. Dan pada video kali ini kita akan membahasnya. Seseorang tidak akan menjadi viral tanpa bisa memahami tulisan ini. Pada tulisan deskripsinya, terdapat 4 kata, yaitu seputar YouTube, bisnis, game, dan internet culture. 4 kata ini menggambarkan tentang sesuatu potensi untuk menjadi viral. Dalam dunia bisnis, hal ini disebut sebagai Total Addressable Market atau yang bisa disebut sebagai TAM. TAM itu adalah ukuran pasar maksimum yang bisa dijangkau oleh suatu produk atau layanan. TAM dalam dunia YouTube itu disebut sebagai tayangan. Tayangan itu bukanlah seberapa banyak jumlah video kalian ditonton oleh para penonton, melainkan tayangan itu adalah jumlah seberapa banyak video kalian ditayangkan pada YouTube. Ingatlah kalau TAM itu hanyalah potensi, bukanlah sebuah kunci untuk menjadi viral. Belum tentu video kalian yang banyak ditayangkan oleh YouTube bisa menjadi viral. Untuk itu, seseorang harus mengerti tentang bagaimana cara menarik perhatian penonton. Tapi sebelum itu, kita akan mempelajari tentang cara kerja market pada YouTube. Membangun YouTube sama dengan membangun bisnis. Dalam dunia bisnis, akan ada banyak persaingan antara satu perusahaan dengan perusahaan bisnis lainnya. Sama juga dengan YouTube, dalam dunia YouTube juga akan ada persaingan antara channel satu dengan channel yang lainnya. Persaingan di YouTube itu sangat ketat dan tanpa belas kasihan. Oleh karena itu, pentingnya bagi kita paham terhadap ilmu YouTube. Salah satu ilmu yang harus dipahami adalah cara kerja market pada YouTube. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang Total Addressable Market atau yang disebut TAM. Akan tetapi, bagaimana cara agar video kita memiliki TAM yang cukup besar, agar video kita bisa berpotensi untuk viral. Suatu video bisa memiliki TAM yang cukup besar jika videonya itu memiliki target audiens yang lebih luas. Sebagai contoh, kita akan ambil salah satu video dari channel Dazzle yang berjudul "Kenapa Biksu Ada di Mana-Mana". Video ini bisa mendapatkan banyak views karena sudah banyak orang yang tidak asing atau kenal dengan toko Biksu. Apalagi Dazzle membahasnya ketika toko Biksu itu sedang tren pada beberapa tahun yang lalu. Video tersebut membuktikan bahwa besarnya TAM pada suatu video bisa memengaruhi potensi untuk menjadi viral dan mendapatkan banyak views. Untuk contoh lainnya bisa kalian lihat pada salah satu channel edukasi yang bernama Kok Bisa. Kok Bisa merupakan salah satu channel edukasi yang membahas tentang berbagai ilmu pengetahuan. Dan jika kita bandingkan dengan salah satu channel edukasi yang lainnya, seperti Neuron yang merupakan channel edukasi yang membahas tentang ilmu tentang kesehatan. Dan kalau kalian perhatikan dari jumlah viewsnya itu lebih besar dari channel Kok Bisa dibandingkan dengan channel Neuron. Hal ini bisa terjadi dikarenakan channel Kok Bisa videonya itu tidak terlalu tersegmentasi pada salah satu target audiens saja, namun dalam berbagai target audiens. Kalau channel Neuron merupakan channel yang membahas tentang kesehatan, itu artinya target audiensnya adalah orang yang ingin mengetahui tentang ilmu tentang kesehatan. Sedangkan untuk target audiens dari channel Kok Bisa itu cukup besar. Bukan hanya kepada salah satu bidang ilmu saja, namun ke berbagai ilmu lainnya. Namun itu bukan berarti channel atau video kalian itu harus membahas berbagai bidang ilmu. Lagi pula, selain faktor TAM itu juga ada faktor lainnya yang bisa mendukung channel kalian untuk menjadi viral dan mulai berkembang. Karena TAM atau Total Addressable Market itu hanyalah potensi. Beberapa contoh faktor lainnya
Di antaranya adalah menarik perhatian penonton melalui membuat judul, thumbnail, dan hook yang menarik, yang bertujuan untuk meningkatkan rasio klik tayang, dan tiga elemen penting untuk mempertahankan retensi penonton, yaitu dengan melakukan editing, storytelling, dan personality. Dan ya, sehingga dari faktor tadilah yang bisa mempengaruhi video kalian bisa menjadi viral. Tapi video yang memiliki time yang cukup besar akan menjadi percuma jika videonya tidak bisa menarik perhatian para penonton. Tiga elemen penting dalam menarik perhatian penonton yaitu judul, thumbnail, dan hook. Dan sebenarnya hal ini sudah dibahas pada video sebelumnya. Jadi tinggal cek aja. Menjadi seorang YouTuber bukan hanya sekedar mendapat gaji dari AdSense. Namun tujuan seseorang menjadi YouTuber lebih dari itu. Menjadi seorang YouTuber adalah soal tentang berbagi cerita, pengalaman, atau ilmu pengetahuan kepada orang lain. Orang yang belum menonton video kita atau tidak mengetahui keberadaan channel kita itu disebut sebagai penonton asing. Sedangkan orang yang baru menonton video kita itu disebut sebagai penonton baru. Tapi gimana caranya agar kita bisa mengubah penonton asing menjadi penonton baru? Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, jalan satu-satunya yang bisa ditempuh oleh seorang content creator adalah dengan menarik perhatian para penonton. Tapi ingat, tidak semua perhatian kepada penonton itu adalah hal yang bagus. Bisa saja seorang penonton itu merasa kecewa karena video yang kita buat itu adalah clickbait. Sebagai seorang content creator, jangan pernah lakukan clickbait, baik itu di judul, thumbnail, dan hook. Cobalah tepati janji kita kepada para penonton. Peduli terhadap penonton itu lebih baik daripada menarik perhatian penonton melalui judul, thumbnail, dan hook yang merupakan clickbait. Dengan begitu, penonton akan tetap menonton video kalian dan beberapa video lainnya. Dan penonton tersebut disebut sebagai penonton kasual. Setelah itu, bagaimana cara kita bisa mengubah penonton mau menonton video-video terbaru kita? Atau dalam kata lain, menjadi penonton yang setia. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan hanyalah dengan mempedulikan komunitasnya. Peduli dengan komunitas itu lebih baik daripada viralitas. Cobalah kalian jawab beberapa komentar-komentar di postingan kalian. Entah itu orang yang minta request atau minta saran tentang ide konten selanjutnya. Dengan begitu, penonton akan tetap menonton video kalian meskipun video kalian itu jarang upload. Jadi sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab.